Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Mengingat pada saat sekarang ini situasi masih dalam keadaan pandemi COVID-19. Nah, di sini kami dari kelompok 9 yang beranggotakan saya sendiri, Fitriani, dan kedua rekan saya, Muhammad Fadel Ananda dan Muhammad Iqbal, akan mempresentasikan sebuah topik yang sangat menarik, yakni pemikiran tentang makosyid syariah dan perkembangan serta praktiknya. Nah, sebelum kita jauh ke pembahasan, terlebih dahulu kita harus mengetahui apa sih definisi dari makosyid syariah. Nah, bisa sama-sama kita lihat di slide yang pertama ini, banyak sekali cabang yang mendefinisikan tentang makosyid syariah. Namun saya tidak akan menjelaskan secara satu persatu, hanya akan mengambil poin-poin yang bisa saya jelaskan saja. Nah, makosyid syariah secara jamak itu artinya maksud dan tujuan. Sedangkan secara bahasa adalah tempat menuju ke sumber air tanpa terputus. Dan menurut ilmuwan Islam dan ulama juga, Al-Shatibi mendefinisikan makosyid syariah bertujuan mewujudkan kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa makosyid syariah adalah sebuah gagasan dalam hukum Islam bahwa syariah diturunkan Allah Subhanahu wa taala untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu, yakni mencapai falah. Nah, tentunya sebuah keilmuan ataupun sebuah hukum, yakni makosyid syariah memiliki tujuan. Tujuan dari makosyid syariah adalah merealisasikan kemanfaatan untuk umat manusia, baik urusan dunia maupun urusan akhirat. Nah, urusan dunia dan urusan akhirat di sini maksudnya adalah falah, falah yang ada di slide sebelumnya tadi. Nah, falah di sini artinya untuk mencapai urusan dunia maupun urusan akhirat. Dan ulama bersepakat bahwa tidak ada satupun ketentuan dalam syariat yang tidak bertujuan untuk melindungi maslahah. Nah, pembagian makosyid syariah di sini ada 3. Yang pertama, ad-duriyat primer. Ad-duriyat atau primer. Nah, artinya kemaslahatan-kemaslahatan yang kepadanya bersandar kehidupan manusia, seperti makan, minum, dan lain-lain. Maknanya, kemaslahatan itu bersandar kepada manusia. Jadi ketika kemaslahatan itu tidak terpenuhi, maka akan terjadi keburukan ataupun dampak yang tidak baik. Contohnya saja seperti makan dan minum. Jadi ketika seseorang tidak bisa memenuhi makan dan minum, maka akan terjadi dampak-dampak buruk dan baik di lingkungan maupun untuk dirinya sendiri. Nah, kemudian yang kedua al-hajiyat, yakni sekunder. Perkara-perkara yang dibutuhkan manusia untuk menghilangkan kesulitan. Contoh, seperti diperbolehkan sholat, duduk saat tidak mampu berdiri. Jadi, Islam itu sangat mempermudah. Ketika manusia, ketika umat muslim yang memiliki kendala ataupun perkara-perkara yang sulit, maka akan ada jalan alternatif lainnya yang bisa menghilangkan kesulitan tersebut. Bisa dilihat contohnya, seperti ketika seseorang tidak mampu untuk sholat berdiri, maka diperbolehkan untuk melaksanakan sholat duduk. Yang ketiga ada tahsiniyah, tersier, yakni sesuatu yang menjadikan hidup manusia lebih pantas dan beradab. Contoh seperti masalah etika saat minum, makan, menutup aurat, dan lainnya. Jadi, yang tahsiniyah ini sebenarnya kalau misalnya tidak terpenuhi tidak akan merugikan orang lain atau mendapatkan keburukan. Tetapi ini menjadi tolak ukur seberapa nilai seseorang tersebut, seberapa pantaskah, seberapa ada etika atau ada adabnya gitu. Seperti ketika kita ingin makan, minum, ataupun menutup aurat, tentunya ada adab-adab dan aturannya. Nah, masuk poin berikutnya yakni urgensi makosyid syariah. Di sini kita melihat ada 3. Yang pertama, hukum Islam. Nah, hukum Islam itu bersumber dari wahyu Tuhan Allah Subhanahu wa taala yang diperuntukkan bagi umat manusia. Jadi hukum Islam itu sumbernya adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, dilihat dari aspek historis. Berarti sesungguhnya perhatian terhadap teori ini telah dilakukan oleh Rasulullah, para sahabat, tabi'in, dan generasi mujtahid sesudahnya.
Jadi berdasarkan historisnya dari zaman Rasulullah, sahabat, tabi'in, sudah ada maqasid syariah. Yang ketiga, pengetahuan tentang maqasid syariah merupakan kunci keberhasilan mujtahid dalam ijtihadnya. Jadi ulama-ulama kita dalam perkembangan pengetahuan tentang maqasid syariah ini sangat mendahulukan atau mengutamakan maqasid syariah yang berdasarkan hukum-hukum syariat Islam, Al-Quran dan hadis dalam membantu untuk bisa mengijtihad sesuatu perkara atau suatu permasalahan. Nah, sejarah dari maqasid syariah. Di sini akan ada dua pembagian. Yang pertama, fase prakodifikasi. Nah, fase prakodifikasi ini pada zaman Rasulullah, para sahabat, di mana maqasid syariah ini sudah ada sejak Al-Quran itu diturunkan. Dan ketika Nabi Muhammad wafat, maka terputuslah wahyunya. Sementara persoalan hidup terus berkembang, maka para sahabat mencoba mencari sandarannya pada ayat-ayat Al-Quran maupun hadis. Dan ketika para sahabat tidak menemukan pada ayat-ayat ataupun Al-Quran, maka akan melakukan ijtihad mengenai hukum-hukum untuk menyelesaikan perkara. Nah, fase yang kedua adalah fase kodifikasi. Ini fase setelah para sahabat atau ilmuwan-ilmuwan muslim, ulama-ulama muslim. Nah, di sini ada satu nama, yakni Imam Syatibi. Nah, Imam Syatibi ini dijadikan sebagai bapak maqasid syariah karena sebelumnya memang sudah ada ulama-ulama, tetapi belum kompleks atau belum jelas susunannya. Sehingga Imam Syatibi inilah yang mempengaruhi pemikiran para ulama berikutnya, semisal Muhammad Abduh, Muhammad Rashid, Abdul Daraj, Muhammad Tahir bin Ashur, dan Al-Fasi, dan para pemikir lainnya. Sehingga karya-karya dari Imam Syatibi ini betul-betul mempengaruhi para ulama sebelum dan sesudahnya. Sehingga mereka bersepakat bahwa Imam Syatibi ini dijadikan sebagai bapak maqasid syariah. Nah, kemudian poin berikutnya prinsip dan aspek maqasid syariah. Nah, di sini kita melihat menurut Asy-Syatibi atau bapak maqasid syariah membagi aspek dari maqasid syariah itu menjadi 5 bagian. Yang pertama memelihara agama, kemudian memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara keturunan, dan memelihara harta. Baik, penjelasannya. Yang pertama, hifz al-nafs atau memelihara jiwa. Nah, di dalam Islam itu, memelihara jiwa, baik pribadi maupun jiwa makhluk lainnya, sangat merupakan sebuah kewajiban dan sangat dilindungi oleh agama. Jadi, contohnya adalah larangan membunuh. Berarti, dalam Islam, menghilangkan jiwa seseorang atau makhluk lainnya itu sangat dilarang dan diharamkan. Sehingga adanya Islam mensyariatkan hukum qisas, diyat, dan kifarat bagi orang-orang yang sengaja melakukan pembunuhan. Yang kedua, hifz al-din atau memelihara agama. Tentunya kita sebagai umat muslim memiliki kewajiban untuk memelihara dan menjaga agama Islam dari hal-hal yang dapat merusak nilai-nilai agama dengan berpegang teguh terhadap rukun iman yang 6 perkara dan hukum-hukum yang berkaitan dengan hukum Islam yang 5. Nah, yang ketiga, hifz al-akli atau memelihara akal. Nah, wajib bagi setiap manusia untuk memelihara akal. Dan dalam agama pun juga sudah dilarang. Contohnya di sini adalah mengharamkan khamar dan segala jenis makanan dan minuman yang memabukkan. Di dalam Islam itu hal-hal yang dapat menimbulkan, memabukkan dan menghilangkan kesadaran itu diharamkan. Yang keempat, hifz al-nasl atau memelihara keturunan adalah kewajiban bagi setiap umat manusia agar memelihara kehormatan dan keturunan, sehingga dilarangnya seseorang untuk berzina sebelum melakukan hubungan yang sah dalam agama atau melakukan pernikahan. Dan yang terakhir adalah hifz al-mal atau memelihara harta.
Nah, memelihara harta di sini bukan hanya sekedar memeliharanya saja, tapi juga bagaimana memperoleh harta yang kita miliki. Apakah sesudah sesuai dengan syariat Islam atau yang dilarang oleh syariat Islam. Maka, contoh di sini adalah Islam mengharamkan mencuri, menipu, menjalankan, dan memakan riba. Jadi, Islam sangat mengharamkan sesuatu yang didapatkan itu dengan cara yang tidak halal atau tidak sesuai dengan syariat Islam, seperti mencuri, memakan riba, dan tentunya itu bukan hanya merugikan diri sendiri atau si pemilik harta, tetapi juga orang lain. Baik, selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Muhammad Fadel Ananda. Dipersilakan.